Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7241 sampai bab 7250. Pengabaian total yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap Blackwater menjadi sinyal kuat bagi dunia. Bernard Arnault adalah orang terakhir yang akan tersenyum penuh kemenangan. Pada titik ini, reputasinya tengah mengangkasa, menjulang tinggi tanpa tanding. Ia tidak hanya menjadi idola publik, namun juga dielu-elukan oleh kalangan elit yang biasanya tak mudah terpesona. Bahkan para taipan pun menaruh kekaguman padanya. Namun, di tengah kesuksesan itu, muncullah kejutan yang tak disangka. Sebuah petisi online menggalang dukungan untuk Bernard Arnault. Warga yang kurang memahami situasi dengan naif percaya bahwa perjuangan Bernard melawan ketidakadilan akan mengganggu stabilitas pasar AS secara signifikan. Tak ingin mengecewakan sang pahlawan, sebagian dari mereka segera melangkah ke gerai-gerai milik Bernard Arnault di Amerika. Mereka membeli beberapa produk sebagai bentuk solidaritas, lalu membagikan foto-foto tersebut ke media sosial, lengkap dengan caption menyentuh bahwa mereka juga ingin berperan dalam menegakkan keadilan. Mereka memang memiliki kekuatan untuk menghadapi pemerintahan AS secara langsung, tapi setidaknya mereka bisa menunjukkan dukungan kepada Bernard melalui cara yang bisa mereka jangkau. Tanpa disangka, unggahan mereka menyulut antusiasme luar biasa. Ratusan ribu suka dan komentar berdatangan seperti gelombang pasang. Tiba-tiba saja, dunia maya diramaikan oleh tren baru yang menghebohkan. Berbelanja di merek-merek milik Bernard Arnault berubah menjadi simbol status paling bergengsi. Popularitasnya menyaingi, bahkan melampaui, hiruk-pikuk global yang pernah dialami boneka Labubu. Boneka mungil yang awalnya dibuat dengan biaya rendah itu pernah diburu seantero dunia. Dijual dengan harga ratusan hingga ribuan dolar hanya karena dianggap sebagai ikon fashion modern. Memilikinya dianggap sebagai lambang selera kelas atas. Maka, meski dijual dengan harga tinggi, orang-orang tetap berlomba memilikinya demi gengsi dan prestise. Berbeda dengan Labubu, produk-produk mewah milik Bernard memang sudah lama dikenal di kancah global. Kini, semua barang di tokonya dijual dengan harga resmi, tanpa tambahan harga selangit yang biasanya terjadi di pasar sekunder. Konsumen menyambut hal ini dengan gegap gempita. Tidak diragukan lagi, ini jauh lebih menguntungkan daripada membayar harga yang tidak masuk akal hanya untuk mendapatkan label premium. Tak heran, toko-toko merek milik perusahaannya di seluruh Amerika Serikat dibanjiri pembeli. Fenomena konsumtif yang terjadi begitu dahsyat, tak pernah terlihat sebelumnya. Gelombang pertama pelanggan langsung mengalir dan membawa pulang produk-produk unggulan. Bahkan jika barang yang mereka cari tidak tersedia, mereka tetap rela membeli yang lain dengan penuh semangat. Toh, meski sistem penawaran produknya sering dikritik, setidaknya harganya jujur. Tidak ada barang bernilai 100 yuan yang dijual 10 kali lipat. Begitu stok utama ludes, giliran produk-produk yang sebelumnya kurang diminati ikut terserap pasar. Apapun yang tersedia diambil, tidak peduli model, warna, atau koleksi. Bahkan barang-barang yang selama ini dianggap terlalu mahal dan terlalu abstrak, barang yang mungkin membuat orang tidak mau meliriknya pun diborong abis. Toko-toko di seluruh penjuru Amerika pun mulai kehabisan stok. Beberapa bahkan ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Rak kosong. Etalase tandus. Sebelum jam menunjukkan pukul 12 malam, semua toko di Amerika telah menjual seluruh barang dagangannya. Yang tersisa hanyalah rak-rak kosong dan staf toko yang kembali tersenyum lega. Bagi para pegawai itu, hari ini adalah pengalaman menaiki roller coaster, melahkan, mendebarkan, sekaligus menggembirakan. Meski mereka tidak mendapatkan gaji 3 tahun sekaligus atau bonus khusus, namun dalam semalam mereka berhasil mencetak penjualan yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Komisi yang mereka terima pun jauh lebih dari cukup. Di setiap gerai, antrean orang yang ingin membeli atau sekadar berfoto dan check-in tampak memenuhi pintu masuk dan jendela toko. Masing-masing dari mereka memanfaatkan momentum ledakan penjualan Bernard Arnault dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, Bernard sendiri terkejut saat menerima laporan penjualan dari para direktur regionalnya. Sebagai pionir dalam pemasaran berbasis sensasi, ia telah lama memperkirakan bahwa gelombang minat masyarakat akan mengarah pada peningkatan penjualan.
Tapi tidak pernah ia membayangkan bahwa skala dan kecepatannya akan sehebat ini. Menyadari betapa luas dan cepatnya laporan kekurangan stok menyebar, Bernard segera memerintahkan asistennya. Segera hubungi semua pabrik, suruh mereka bekerja lembur, dan bayarkan upah lembur tertinggi yang diperbolehkan oleh hukum di masing-masing negara. Lebih cepat lebih baik, pastikan seluruh rantai pasokan dan produksi mampu menyuplai stok untuk pasar global dalam waktu 5 hari. Asistennya buru-buru menjawab, Tuan, pasokan rantai bukan masalah besar. Namun, kapasitas produksi kita terbatas. Banyak barang populer dibuat secara manual oleh pengrajin. Kita tidak bisa menaikkan kecepatan produksi secepat itu. Permintaan dari berbagai toko melonjak tajam. Kita tidak akan mampu memenuhi semuanya dalam waktu singkat. Bernard mengangguk pelan. Itu bisa diatur. Kirim saja bahan baku produk-produk utama kita ke Tiongkok. Minta mitra produsen di sana menangani 90% proses produksinya. Untuk proses pelabelan dan pencetakan, bawa kembali ke Paris. Oleh karena itu, kami masih bisa mencantumkan logo Made in France secara legal. Ini sesuai hukum. Sambil berkata, ia menggumam kecil. Sebenarnya, tas-tas buatan tangan dari pengrajin Tiongkok jauh lebih baik dibandingkan buatan Paris. Daya tahannya pun bisa 2 kali lipat. Kita harus meminta mereka sedikit menurunkan standar kualitas. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjual tas-tas yang tidak rusak sampai 8 atau 10 tahun? Nanti tak ada yang beli lagi. Asisten itu menatap cemas. Tuan, bukankah ini kurang pantas? Bernard mengerut. Sialan, kamu pikir kamu menilai siapa yang pantas atau tidak? Aku bosnya. Lakukan saja. Bukankah dulu kita juga pernah begitu? Asistennya menjawab kikuk. Tapi Tuan, sekarang Anda berbeda. Dunia memandang Anda sebagai sosok pahlawan. Kalau tahu bahwa perusahaan ini hanya mengejar keuntungan, citra Anda akan hancur. Reputasi Anda bisa runtuh seketika. Bernard tiba-tiba tersentak. Lalu tersentak seolah baru tersadar. Benar juga, aku sekarang menjadi tokoh global. Kalau aku mulai menjual produk OEM dan rahasia itu terbongkar, reputasi yang kubangun dengan susah payah, berkat Charlie pula, akan musnah. Kesadaran itu datang bagaikan petir. Ia tak lagi berada di posisi bebas seperti dulu. Sekali reputasinya tercoreng, semua pintu akan tertutup. Ia buru-buru berkata, kamu benar. Aku memang kurang bijak. Kalau begitu, karena persediaan kita semakin menipis, ayo kita buat usaha patungan. Misalnya, kerja sama dengan merek-merek fashion lain. Mereka yang rancang dan produksi. Kita tinggal lisensikan nama merek dan urus penjualannya. Dengan begitu, kita tidak perlu berproduksi secara langsung. Kita tetap mendapat untung. Tapi tidak perlu takut akan terganggu. Asal kita gandeng banyak perusahaan, kita bisa segera memenuhi toko dengan produk kolaborasi. Asisten itu berteriak penuh kekaguman. Tuan, Anda benar-benar jenius bisnis sejati. Saya akan segera menghubungi semua merek mewah di Eropa dan sejumlah merek gaya hidup. Kita bisa mulai secepatnya. Ketajaman kenyamanan bisnis Bernard bahkan membuat Charlie merasa takjub sekaligus malu. Selama hidupnya, Bernard selalu memfokuskan fokus pada satu hal, bagaimana menggandakan keuntungan dan menumbuhkan pundi-pundi kekayaannya. Tak heran jika ia memiliki mentalitas finansial yang begitu kokoh dan strategis. Kolaborasi telah menjadi jurus lama yang kerap dimainkan dalam mode industri dan barang mewah. Beberapa tahun yang lalu, Louis Vuitton sempat mewujudkan kolaborasi sensasional dengan Supreme, sebuah merek streetwear yang tengah naik daun kala itu. Hanya berbekal kaos lonjong dengan logo keduanya, harga jualnya langsung menembus angka 5 digit. Di tengah gelombang antusiasme para investor retail, berinvestasi bahkan meroket hingga 2 kali lipat. Bahkan di era digital seperti sekarang, pola kolaborasi masih tetap relevan. Sejumlah produsen perangkat keras ternama pun menjalin kemitraan dengan perusahaan game untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Bagi konsumen, produk hasil kolaborasi co-branding memberi nilai tambah yang signifikan. Mereka hanya perlu membeli satu barang, namun mendapatkan kredibilitas dari 2 merek besar sekaligus. Ini tentu menjadi pilihan yang jauh lebih hemat, baik dari segi biaya maupun eksklusivitas. Namun, Bernard Arnault memiliki pandangan berbeda. Ia cenderung memandang rendah konsep kolaborasi. Bagi dirinya sendiri, kebanyakan merek lain belum mampu menyaingi prestise mereknya. Bekerja sama dengan merek kecil hanya akan memberi keuntungan sepihak bagi pihak lain, ibarat mengizinkan mereka menumpang terkenal. Akan tetapi, kondisi kali ini jauh berbeda. Kapasitas produksi yang mereka miliki nyaris tidak mampu mengejar antusiasme pasar. Produk-produk yang mereka buru konsumen bak air bah yang tak terbendung.
Setelah bertahun-tahun menyempurnakan rantai pasokan sesuai kebutuhan mereka, baik dari sisi biaya, efisiensi, hingga kualitas. Mereka tak pernah menyangka bahwa penjualan bisa melonjak puluhan kali lipat hanya dalam hitungan hari. Bahkan volume penjualan dalam satu hari melampaui rekor bulanan mereka di masa lalu. Sekalipun mereka menambah untuk menaikkan kapasitas produksi, mereka hanya mampu menambahkan sekitar 30% dari kapasitas semula. Angka yang jelas tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang terjadi saat ini. Bernard pun memahami betul sifat dari antusiasme masyarakat. Ia datang dan pergi seperti gelombang. Bila mereka mampu memenuhi kebutuhan konsumen sebelum gairah ini menghilang, maka potensi keuntungan yang bisa dipetik akan sangat maksimal. Sebaliknya, jika rantai terganggu, dan gairah pasar memudar, maka peluang emas ini akan hilang tanpa bisa terulang kembali. Kolaborasi bisa menjadi solusi dari dilema ini. Dengan menawarkan kemitraan kepada perusahaan lain, mereka sebenarnya sedang memperluas jaringan produksi dan distribusi dalam waktu singkat. Ini merupakan langkah cerdas yang bisa menyelesaikan persoalan kapasitas dengan efisien dan cepat. Di saat yang sama, peringkat merek Bernard tengah berada di puncak tertinggi. Publik memburunya dengan semangat luar biasa, dan secara tidak langsung menekan dominasi merek-merek pesaing. Banyak perusahaan bahkan mengalami penurunan penjualan drastis hingga lebih dari 80% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi merek-merek besar lainnya, terciptanya kolaborasi dengan Bernard Arnault justru menjadi peluang untuk mengoptimalkan kapasitas produksi mereka yang menganggur, sekaligus menambah aliran pendapatan baru. Tak heran jika begitu undangan kerja sama dikirimkan, hampir semua merek ternama segera menyatakan kesediaan mereka. Tak berselang lama, para desainer dari berbagai rumah mode yang menerima otorisasi dan mulai merancang produk-produk kolaboratif, menggunakan elemen-elemen klasik khas milik Bernard Arnault sebagai poros kreasi mereka. Melihat perkembangan ini, Bernard diliputi kegembiraan. Ia menghitung bahwa jika hype ini bisa bertahan selama 1 bulan saja, ia akan mampu menutup kerugian nominal selama 3 tahun terakhir di pasar Amerika. Apalagi jika memperhitungkan efek limpahan dari pasar tersebut, ia bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar. Dengan kata lain, bukan hanya ia bisa menghindari kerugian, tapi juga berpeluang mengantongi miliaran dolar tambahan setiap tahunnya. Sambil tersenyum penuh semangat, Bernard membatin, inilah makna sejati dari meraih dan kekayaan. Dan semacam ini bahkan tak pernah berani kuimpikan seumur hidup. Rasa terima kasihnya kepada Charlie pun membuncah. Ia langsung memenuhi janjinya, menyumbangkan dana sebesar 2 miliar dolar kepada Istana Wanlong. Tak hanya itu, ia juga menggelontorkan ratusan juta dolar untuk membeli hak pengelolaan pulau di Sri Lanka selama 99 tahun, yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Istana Wanlong. Pulau tersebut terletak tak jauh dari jalur pelayaran internasional di Samudra Hindia. Letaknya strategis, menjadi lintasan wajib kapal-kapal yang berlayar dari Asia Timur menuju Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika. Kini, sebagian dari pemasukan Istana Wanlong berasal dari misi pengawalan laut. Setelah memiliki satu pulau di wilayah Maladewa, penambahan pulau di Sri Lanka akan membuat operasi mereka jauh lebih efisien dari sisi waktu dan jangkauan. Bernard pun menelepon Charlie secara pribadi untuk menyampaikan kabar mengenai pulau tersebut. Dengan nada sungkan, ia berkata, "Maaf, Tuan Wade, saya telah bertindak tanpa menunggu persetujuan Anda. Untuk itu, saya mohon maaf. Meski nilai pulau itu hanya ratus beberapa juta dolar, Charlie bisa merasakan niat tulus Bernard di balik tindakannya. Sejujurnya, dia sudah lama mengetahui karakter Bernard yang sangat perhitungan. Meski kaya raya, Bernard termasuk pelit. Bila suatu barang dihargai 199 dolar, maka ia akan membayar tepat 199, tanpa ragu menagih kembali 1 dolar sekalipun. Sikap seperti itu akan gelisah memasaknya selama berhari-hari jika ia merasa membayar lebih dari yang seharusnya. Namun kali ini, pria tua itu justru menawarkan sesuatu yang bahkan melebihi kesepakatan awal, sebuah pulau. Ini jelas kemajuan besar, mengutip pepatah Tiongkok. Ia akhirnya naik kelas. Charlie pun tersenyum, memuji tindakannya dengan ringan. Tuan Arnault, Anda memang sangat bijaksana. Saya mewakili Istana Wanlong, mengucapkan terima kasih. Dengan cepat Bernard menjawab, Tuan Wade, tidak perlu berterima kasih. Ini hanya wujud kecil dari rasa terima kasih saya. Ia lalu beralih ke topik lain dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya mendengar Anda memiliki hubungan baik dengan Tuan Hamid, yang nyaris kehilangan nyawa di Maladewa. Charlie mengangguk santai, ya, saya dan Hamid cukup dekat. Ada apa? Bernard langsung menjawab,
Saya merasa situasi Tuan Hamid di Suriah saat ini cukup rawan. Karena dia adalah teman Anda, saya ingin memberikan bantuan sebesar 200 juta dolar sebagai bentuk penghormatan dari saya. Saya harap Anda bersedia menyampaikan bantuan ini padanya, untuk memperkuat posisi di Suriah. Charlie sempat tertegun, lalu bertanya, Tuan Arnault, kenapa Anda tiba-tiba ingin mensponsori Hamid? Dengan senyum yang tenang, Bernard menjawab, Tuan Wade, ini murni sebagai tanda terima kasih. Saya hanya berharap Tuan Hamid dapat memperkuat pertahanannya, agar Anda tidak perlu mencemaskan keadaannya. Charlie mengangguk puas. Saya tidak mengira Anda bisa sepeduli ini. Saat ini Hamid sedang berupaya membentuk aliansi, dan ia memang memerlukan dana untuk mendapatkan kepercayaan dari para panglima perang lokal. Uang sebesar itu tentu akan sangat membantu. Saya akan menyampaikan ucapan terima kasihnya. Dengan wajah senang, Bernard menjawab, Tuan Wade, Anda terlalu baik. Saya hanya ingin sedikit membantu mengurangi kekhawatiran Anda. Lagi pula, Anda sudah begitu banyak membantu saya selama ini. Charlie tersenyum kecil. Terima kasih. Nanti saya akan menghubungi Hamid dan memberitahukan hal ini. Baiklah, Tuan Wade, seru Bernard dengan penuh semangat. Lalu, seperti tak ingin setengah hati, ia menambahkan, kalau 200 juta dolar dirasa kurang, beritahu saya. Saya bisa menambahkannya kapan saja. Charlie tak kuasa menahan tawa dan menggoda. Tuan Arnault, saya ingatkan, Suriah bukanlah pasar barang mewah. Investasi Anda di sana tidak akan ada jaminan balik modal. Namun Bernard langsung menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Tuan Wade, Anda salah paham. Saya melakukan ini bukan demi keuntungan. Saya hanya ingin sedikit meringankan beban Anda. Situasi di Suriah kini berada di ambang keseimbangan yang rapuh. Terutama setelah Hamid berhasil selamat dari serangan mendadak yang dilancarkan oleh Blackwater. Para pemimpin oposisi yang sebelumnya begitu bernafsu ingin melenyapkan Hamid kini berada dalam tekanan hebat setelah rencana licik mereka terbongkar ke publik. Kecaman internasional pun tak terhindarkan, membuat posisi mereka di panggung global semakin terpuruk. Meskipun sebagian dari mereka mungkin mengabaikan reputasi di mata dunia, kenyataannya, otoritas mereka di dalam negeri mengalami guncangan serius. Rakyat mulai meragukan kredibilitas mereka, sementara dari dalam, kekayaan mulai tumbuh di antara sekutu mereka sendiri. Semakin genting, hingga akhirnya keadaan mereka tak berani mengambil tindakan gegabah lagi. Di sisi lain, kubu oposisi sendiri mulai menunjukkan retakan. Perpecahan menjalar ke berbagai faksi. Kelompok inti tetap mempertahankan kekuasaan, sedangkan panglima perang di wilayah pinggiran, seperti Hamid, hanya terjebak dalam posisi yang rentan, bahkan berbahaya. Serangan terhadap Hamid menjadi alarm yang menggema ke seluruh penjuru. Maka, begitu selamat dan kembali ke markas, Hamid segera menyetujui instruksi dari Charlie. Ia mulai menjalin kedekatan dengan beberapa tokoh oposisi yang tersisih, lalu melancarkan perang urat saraf secara halus kepada mereka, membuat mereka kian curiga terhadap pemimpin utama mereka. Aliansi pun mulai terbentuk di antara mereka. Namun, seberapa kuat ikatan ini dan seberapa besar kemampuan tempurnya saat bersatu, Hamid sendiri belum mengetahuinya. Oleh karena itu, ia tetap siaga penuh. Setelah menumpas para mata-mata di dalam kelompoknya, Hamid segera menggandakan jumlah personel penjaga serta memperketat sistem keamanan rutin. Drone berteknologi pencitraan termal dikerahkan tanpa henti, terbang berputar-putar di langit selama 24 jam, menyatukan area dalam radius puluhan kilometer dari markasnya. Semua dilakukan demi mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari lawan. Saat Charlie menghubunginya, Hamid masih terlelap setelah menjalani serangkaian pemeriksaan panjang. Namun, begitu mendengar suara itu di telepon, matanya langsung terbuka lebar dan dia bertanya dengan penuh semangat. Saudara York, apa yang Anda perintahkan kali ini? Charlie menjawab dengan tenang. Saudara Hamid, bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Hamid menarik napas panjang sebelum menjawab. Akhir-akhir ini aku sudah menjalankan semua perintahmu. Diam-diam, aku mendekati beberapa panglima perang kontradiksi dan telah mencapai kesepakatan kebohongan awal bersama mereka. Bagaimana kekuatan mereka? Tanya Charlie. Hamid menjawab dengan jujur, meski agak malu. Sejujurnya, mereka tidak begitu kuat. Tidak memiliki wilayah sendiri. Dan pasukan mereka pun sudah direorganisasi di bawah yang disebut pasukan pemerintah. Tetapi karena kejadian yang menimpaku, kini mereka semua waspada dan sedang mencari celah untuk melepaskan diri. Charlie pun memberikan arahannya. Dorong mereka untuk membentuk sistem otonomi seperti yang telah kamu lakukan. Bangun wilayah pertahanan sendiri, tembok yang kokoh, dan gudang logistik yang cukup.
Saat ini, meninggalkan kelompok utama tidak menjamin keselamatan. Namun jika mereka memiliki sistem perlindungan independen, mereka akan jauh lebih aman. Hamid mengangguk. Meski nadanya terdengar berat. Memang, mereka menginginkannya. Tapi itu tidak mudah. Kelompok inti selalu waspada terhadap mereka. Jika mereka mencoba menarik pasukan yang sudah direorganisasi, pasti akan terjadi tentang keras. Charlie tersenyum kecil. Dulu mungkin ditolak, tapi sekarang, situasinya telah berubah. Mereka yang dulunya hanya konsistensi, kini telah menjadi penguasa. Serangan teroris kemarin telah mencoreng wajah mereka. Belum lagi moral internal mereka sedang anjlok. Jika mereka terus menindas panglima-panglima kecil, kemungkinan besar kekacauan akan terjadi sebelum pasukan pemerintah kembali. Inilah saat terbaik untuk menyuarakan sistem federal. Sistem federal, Hamid paham. Tidak begitu paham maksudnya. Charlie menjelaskan, sistem federal modern. Masing-masing wilayah dipimpin oleh tokoh lokal, memiliki kekuatan militer sendiri, dan menjalankan pemerintahan dengan tingkat otonomi yang tinggi. Tetapi jika muncul invasi asing atau pemberontakan besar, seluruh wilayah wajib tunduk pada komando pusat dan bersatu melawan ancaman itu. Hamid berpikir sejenak sebelum berkata, orang-orang melihat aku hampir mati di Maladewa. Sekarang, mereka sadar bahwa nasib serupa bisa menimpa mereka juga. Otonomi jelas solusi terbaik. Tapi saya ragu para pemimpin inti bersedia memberi ruang untuk itu. Charlie menanggapinya dengan tenang. Semua tergantung pada seberapa besar tekanan internal dan eksternal. Selama tekanannya ringan, semua pihak ingin mempertahankan dominasi. Tetapi ketika krisis mencapai puncaknya, mereka akan mulai memilih. Saat ini, tekanan dari luar dan konflik internal sudah cukup besar. Jika para panglima perang bisa bersatu, perjuangan untuk otonomi tinggi bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja, wilayah pusat dan zona ekonomi unggulan harus tetap menjadi pemimpin inti. Itu harga yang dikompromikan. Hamid menghela napas panjang. Masalahnya, kalau kita hanya dapat daerah terpencil, semua harus dibangun dari nol. Panglima-panglima ini belum tentu punya modal sebesar itu. Charlie pun tertawa kecil. Itulah alasan aku meneleponmu. Bernard Arnault baru saja menghubungiku. Ia bersedia memberikan 200 juta dolar untuk membantu memperkuat posisimu di Suriah. Kamu bisa menggunakan sebagian dari dana itu untuk membantu sekutumu membangun wilayah mereka. Hamid terbelalak. Bernard menyumbangkan 200 juta dolar padaku. Semua ini, pasti karena pengaruhmu, saudaraku. Charlie menjawab ringan. Tak perlu mempersoalkan akomodasi. Yang penting, dana itu akan membantu menggalang dukungan dan memperkuat persatuan. Dengan penuh rasa terima kasih, Hamid berkata, Saudara York, kamu sudah begitu banyak membantuku. Aku bahkan tak tahu bagaimana membalas budi ini. Charlie tenang. Tak perlu formalitas. Lagi pula, Istana Wanlong memiliki strategi kepentingan di Suriah. Kita perlu bekerja sama di depannya. Jika kamu kuat, maka kekuatan kita secara keseluruhan juga akan meningkat. Setelah itu, Charlie bertanya, ngomong-ngomong, setelah kamu kembali, apa kamu menghubungi para pemimpin oposisi? Hamid menjawab dengan nada getir, tidak. Aku tak ingin bertengkar lagi dengan para pengkhianat yang suka menusuk dari belakang itu. Charlie berkata dengan tenang, jangan terburu-buru emosi. Mereka memang telah menyelamatkanmu, tapi gagal menjatuhkanmu. Maka sekaranglah saatnya kamu berakting seperti anak manja dan menghancurkan mereka. Percayalah, hari ini, kita akan tuntut kompromi. Kalau mereka menolak, kita buat kegaduhan besar, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kamu bisa membuat akun pribadi, mengunggah video singkat, melakukan siaran langsung. Semakin ribut, semakin mereka stres. Intinya, buat mereka tak nyaman sampai mau berdamai. Berdamai? Tanya Hamid. Heran. Charlie menjawab. Setidaknya, minta mereka membiarkan kamu memperluas wilayah. Setelah itu, rekrut tim eksplorasi untuk mencari potensi cadangan minyak atau gas alam. Jika ditemukan, kita akan membangun sektor pertambangan. Hamid berkata, tapi meski aku menemukan minyak, aku tidak bisa menjualnya. Aku tidak punya izin ekspor-impor. Lagi pula, siapa yang mau berbisnis dengan panglima perang sepertiku? Charlie tersedak. Kamu tidak perlu menjualnya langsung. Kalau kamu punya cadangan minyak, aku akan meminta Istana Wanlong membangun kilang minyak di sana. Produksi solar dan bensin bisa langsung diproses secara lokal. Minyak berat bisa dijual ke isu shipping. Nanti ditampung ke kargo yang berlayar di laut. Semua berlangsung dalam siklus internal yang tertutup. Saat semuanya berjalan, Istana Wanlong akan menagih hasilnya, dan kamu tinggal duduk menerima pembayarannya.
Biaya pengiriman terbesar jarak jauh adalah bahan bakar. Kapal kargo seberat 100.000 ton membutuhkan puluhan ton bahan bakar minyak berat setiap hari. Dan sekali pengisian bahan bakar bisa mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu ton. Jika harga per ton berbeda beberapa ratus yuan, selisihnya bisa mencapai ratusan ribu. Banyak kapal kargo laut lebih suka mengisi bahan bakar di Singapura, terutama karena harga bahan bakar di sana rendah, sehingga menghemat biaya yang signifikan untuk tangki penuh. Jika Hamid memiliki minyak, ia tidak perlu repot mencari pembeli. Ia cukup menjual minyak tersebut ke Istana Wanlong dengan harga rendah. Istana Wanlong kemudian akan menjual bahan bakar minyak berat tersebut ke Isu Shipping dengan harga rendah, dan lini bisnis ini pun akan terbentuk. Dalam hal ini, Hamid akan mendapat untung, Istana Wanlong akan untung, dan Isu Shipping akan menghemat biaya bahan bakar. Mengingat ukuran armadanya, penghematan biaya tahunan berpotensi mencapai ratusan juta yuan, sebuah situasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Lebih lanjut, dengan fondasi kuat Istana Wanlong dalam menyediakan layanan pengawalan untuk rute ini, menyediakan layanan pengisian bahan bakar untuk Isu Shipping hanyalah pekerjaan sampingan. Meskipun cadangan minyak suriah tidak melimpah seperti beberapa negara kaya, Charlie tidak berharap Hamid akan mengakuisisi ladang minyak besar yang menghasilkan keuntungan harian puluhan ribu yuan. Selama ada sumber pendapatan yang sebanding, cukup untuk diserap internal oleh Istana Wanlong dan Isu Shipping, maka hal itu layak untuk dikejar. Dan Charlie tidak berusaha mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal itu terutama karena Hamid adalah masalah besar, terus-menerus terjebak di lembah pegunungan yang miskin tanpa sumber pendapatan. Tanpa bantuan Charlie, dasarnya tidak akan berada dalam kondisi seperti saat ini. Tetapi jika pendapatannya terus-menerus melebihi pengeluarannya, maka ia akan seperti perusahaan yang terus-menerus merugi, jurang tanpa dasar. Memaksanya untuk menghasilkan uang berada di luar kendali Charlie, dan ia harus mensubsidinya atau meninggalkannya begitu saja. Jadi, bagi Charlie, pendekatan terbaik adalah membantu Hamid menemukan sumber pendapatan yang stabil. Surya telah dilanda perang selama bertahun-tahun, dan tandus. Bahkan menanam makanan di sini pun tidak akan cukup untuk menopang dirinya sendiri, apalagi menghasilkan cukup uang untuk mendukung pasukan yang besar. Jika ia ingin menghasilkan uang secara lokal, cara terbaik adalah mengekstraksi minyak. Jika Hamid tidak dapat mengamankan sebidang tanah yang mampu menghasilkan minyak, Charlie bahkan akan mempertimbangkan untuk meminta mencari peluang untuk merebutnya. Jika tidak, dengan operasi skala besar yang sedang dilakukan, ia mungkin tidak akan dapat mempertahankannya jika Charlie berhenti memberikan bantuan. Hamid juga secara kasar memahami maksud Charlie. Dengan meluasnya operasinya, ia tidak hanya memiliki lebih banyak orang, tetapi juga memiliki lebih banyak benteng permanen yang sedang dibangun dan memerlukan pemeliharaan. Biaya operasional secara keseluruhan telah meningkat beberapa kali lipat. Lebih lanjut, Charlie berjanji untuk menimbun persediaan yang cukup, dan cadangan tersebut membutuhkan sejumlah besar dana untuk terus-menerus menggantinya. Dalam keadaan seperti ini, defisitnya hanya akan semakin parah. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk mengumpulkan dana, dia akan berada dalam posisi yang sangat sulit di masa depan. Jadi, dia memberitahu Charlie, ada ladang minyak lebih dari 40 km dari sini, yang dikuasai oleh pihak oposisi. Ladang itu menghasilkan sekitar 5.000 hingga 6.000 barel minyak per hari. Itu ladang minyak terdekat dengan saya. Di luar itu, ada 3 atau 4 ladang minyak lain dalam radius 100 km. Semuanya dikuasai oleh pihak yang berlawanan. Charlie menghitung dan berkata, 5.000 hingga 6.000 barel per hari. Itu berarti 2 juta barel per tahun. Sekitar 200.000 hingga 300.000 ton. Itu berarti nilai produksi tahunan lebih dari 100 juta dolar. Setelah dikurangi berbagai biaya, laba bersih puluhan juta seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, ia menambahkan, dengan bangga, segera bicaralah dengan anggota inti oposisi. Katakan langsung kepada mereka bahwa mereka harus memberikan pemahaman kepada Anda atas masalah ini. Jika mereka meminta kompensasi, katakan saja kamu ingin ladang minyak ini paling dekat dengan Anda. Jika mereka menggali ladang minyak itu, semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan tetap menjadi bagian nominal dari organisasi mereka. Jika musuh eksternal muncul, kamu akan tetap berjuang bersama mereka. Jika mereka tidak memberikannya kepadamu, jangan repot-repot mengatakan apapun. Pimpin saja pasukanmu dan serang setiap ladang minyak dalam radius 100 km darimu, kecuali yang ini. Bagaimana kita menyerang? Kakak, seru Hamid. Pimpin saja pasukan kita dan serang mereka. Ya, kata Charlie tegas. Pimpin saja pasukan kita dan serang mereka.
Mereka tidak bisa bereaksi secepat kalian. Dari jarak 100 kilometer, kalian bisa menjatuhkan satu dalam beberapa jam dengan manuver cepat kalian. Kalian punya begitu banyak tentara. Inilah saatnya untuk mengeluarkan mereka. Mereka sudah tinggal di pegunungan makan tepung impor begitu lama sehingga mereka bahkan tidak bisa menggunakan senjata mereka. Baiklah, kata Hamid tanpa ragu. Kalau begitu, ayo kita serang mereka. Sialan. Lagi pula, pertahananku sudah kokoh. Kita mundur saja setelah serangan. Mereka tidak akan bisa membalas. Charlie berkata, benar, kita akan menyerang ketika waktunya tepat. Kumpulkan saja pasukan dan lakukan. Hamid bertanya, jadi, memberitahukan berapa tingkat serangan yang tepat. Charlie berkata dengan serius, kita harus menonaktifkan ladang minyak mereka sepenuhnya. Sampai-sampai tidak bisa diperbaiki tanpa biaya selangit dan waktu yang sangat lama. Bagimu, itu tak lebih dari kerugian dan korban perang yang biasa. Bagi mereka, menghancurkan satu ladang minyak saja bisa berarti kehilangan pendapatan ratusan juta dolar selama beberapa tahun ke depan. Jadi, serangan apapun terhadapmu adalah solusi yang menguntungkan. Lagi pula, markasmu tak tertembus, mereka tidak bisa melakukan apa-apa kamu. Dan ladang-ladang minyak itu sangat dekat kamu. Kamu bisa melawan mereka dengan perang gerilya atau blitzkrieg. Setelah satu putaran serangan, ladang-ladang minyak ini, seperti mesin cetak uang, akan mati total. Paling buruk, kita akan memahami keadaan. Jika kita tidak mendapat bagian, maka tidak ada orang lain yang akan mendapat bagian. Hamid, tersentuh oleh kata-kata Charlie, langsung berkata dengan penuh semangat. Kamu benar sekali, kakak. Sialan. Kalau kamu tidak memberiku bagian, aku akan menghancurkan panci ini. Charlie kembali memperingatkannya. Jika kamu memenangkan pertempuran ini, itu akan menjadi petunjuk bagi para panglima perang oposisi lainnya. Banyak yang pasti ingin memisahkan diri dan membentuk faksi mereka sendiri, yang akan sangat menimbulkan inti oposisi. Begitu semua orang ingin memecah belah, mereka tidak akan mampu menekan mereka. Menyerang satu persatu akan sangat merugikan dan peluang keberhasilannya tipis. Demi melindungi kepentingan inti mereka, mereka tidak punya pilihan selain kelengkapan gigi dan menerima hasilnya. Pada titik ini, Charlie menjelaskan, terkadang, rasa aman datang bukan dari memperkuat diri sendiri, tetapi dari menghalangi musuh. Jika kamu dapat secara bertahap memasukkan inti dari dalam, memisahkan antara kamu dan mereka akan menyempit, dan mereka tentu tidak akan berani meremehkanmu di masa depan. Oleh karena itu, aku percaya pertempuran ini harus diperjuangkan, dan harus diperjuangkan sesegera mungkin. Hamid bersemangat untuk bertempur, dan ia berkata dengan penuh semangat, bagus, aku. Sepertinya pertempuran ini tak terelakkan. Aku akan memanggil pasukan yang sangat menentang nanti. Jika mereka berani menolak persyaratanku, aku akan segera melancarkan serangan dahsyat ke semua sumur minyak di sekitar. Beberapa hari sebelum Charlie dan Claire kembali, Claire bekerja lembur setiap hari di perusahaan. Ia menjelaskan bahwa banyak proyek yang terlambat dan membutuhkan lembur untuk mengejar ketinggalan. Namun, Charlie tidak curiga. Tanpa sepengetahuannya, Claire sudah mempersiapkan diri untuk sebulan kemudian. Beberapa hari kemudian, Elaine dan Jacob kembali ke Aurus Hill dengan tas mereka yang penuh. Mereka bersenang-senang di Dubai, menghabiskan hampir seluruh uang ratusan ribu dolar mereka untuk menebus perjalanan mereka sebelumnya. Sekembalinya Jacob, ia melanjutkan keterlibatannya dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Sementara Elaine, seperti biasa, menghabiskan hari-harinya tanpa melakukan apapun. Mengira hidupnya telah kembali normal, Charlie hanya meluangkan waktu untuk mengunjungi hotel Spa Chem Elysees setiap hari untuk membantu Nanako Ito dan prajurit lainnya meningkatkan keterampilan mereka. Ia juga sering bertemu dengan Ruby dan Reina untuk membahas cara menghancurkan racun di tubuh mereka. Vera baru-baru ini kembali ke kehidupan kampus. Ia mengaku sangat senang belajar, setelah menghabiskan berabad-abad menjelajahi dunia, meraih gelar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sejak munculnya era informasi, karena takut terbongkar, ia meninggalkan ide untuk belajar. Namun, Aurus Hill berbeda. Itu adalah wilayah Charlie. Ia dan Charlie sama-sama musuh perkumpulan penghancuran King dan target pencarian Victoria. Dengan Charlie di sisinya, ia merasa jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa aman, semata-mata karena ia berada di kota Charlie. Ketika kehidupan Charlie sempat kembali damai, Hamid tiba-tiba memusatkan pasukannya dan melancarkan serangan ke beberapa ladang minyak di perkemahan. Beberapa hari yang lalu, mengikuti instruksi Charlie,
Hamid mendekati para pemimpin inti pesaing untuk menuntut kompensasi. Menawarkan untuk menyerahkan ladang minyak di dekatnya, yang secara efektif menghapuskan semuanya. Namun, para pemimpin inti, dengan cara yang tidak konvensional, dengan tegas menolak permintaannya. Para anggota inti merasa bahwa mereka telah bertindak tidak bermoral sebelumnya, dengan langsung membunuh. Itu bukan alasan untuk meminta uang. Setiap sen yang diperoleh kompatibel berasal dari minyak, dan setiap tetes minyak mereka diperoleh melalui perang. Upaya Hamid untuk merebut ladang minyak mereka hanyalah keuangan mereka. Dalam pandangan mereka, tindakan Hamid seperti pencuri kecil yang meminta uang kepada pencuri yang lebih besar. Ia hanya meminta uang, dan mereka tidak akan menyetujui apapun. Mereka juga memberikan peringatan yang jelas kepada Hamid. Jika ia terus mengganggu mereka, mereka akan langsung menyerang basisnya. Hamid tidak takut pada apapun selain perang. Setelah Charlie menentukan situasi untuknya, ia menyadari posisi strateginya saat ini. Meskipun dasarnya kosong, kuncinya terletak jauh di Suriah. Jika menentangnya, ia akan menjadi duri dalam daging mereka, tumor yang tumbuh di pembuluh darah mereka. Terlebih lagi, basisnya tak tertembus. Jika mereka terjatuh, mereka tidak akan bisa menerobos masuk. Dan mereka harus mengerahkan tenaga dan sumber daya yang sangat besar untuk mempertahankannya dari dalam, yang akan menempatkan mereka dalam posisi yang sulit, baik dari dalam maupun luar. Maka, Hamid tidak repot-repot menganalisis apakah orang-orang ini mencoba menakut-nakutinya atau mereka memang ingin menyerangnya. Ia langsung mengambil inisiatif. Maka, ia menelepon Charlie dan melaporkan rencana pertempurannya. Ia berkata kepada Charlie, "Saudara Wade, saya telah menargetkan 5 ladang minyak mereka. Saya berencana untuk menghancurkan salah satunya terlebih dahulu, lalu mengisolasi 4 ladang lainnya dan bernegosiasi dengan mereka, hingga akhirnya mengamankan 1 ladang yang paling dekat dengan saya. Bagaimana cara melindunginya?" Charlie bertanya kepadanya. "Di mana kekuatan harmoni saat ini?" Hamid berkata, "Sebagian besar pasukan bertentangan saat ini di perbatasan dan di Damaskus." Ia menjawab, "Lagi pula, mereka baru saja menguasai negara. Mereka belum mulai memikirkan bagaimana memerintah negara sebagai pemerintahan yang sah atau mengalokasikan kekuatan militer. Fokus utama mereka memusatkan pasukan di sekitar mereka untuk mencegah pihak lain mencuri aset mereka yang baru direbut. Itulah sebabnya ladang minyak di sekitar saya tidak dijaga ketat oleh pasukan bersenjata yang serius. Paling banter, hanya ada beberapa ratus militan." Charlie bertanya kepadanya, "Bagaimana moral pasukan Anda saat ini?" Hamid tersenyum dan berkata, "Setelah masa pemulihan dan pelatihan yang begitu lama, dan dengan dana besar yang Anda berikan untuk meningkatkan peralatan mereka, efektivitas tempur mereka telah sepenuhnya melampaui oposisi tentara lainnya. Pihak oposisi sebagian besar masih menembak tanpa memandang bulu dengan AK-47. Jika pertempuran terjadi pecah, rasio korban kita dapat dipertahankan setidaknya 1:3. Charlie berkata, "Kalau kita mau terjadi, kita harus mengejutkan mereka. Rasio korban 1:3 saja tidak akan bisa diterima, apalagi 1:3. Kalian dan prajurit kalian harus bermanuver cepat, bergerak cepat, bertempur cepat, dan mundur cepat. Jaga rasio korban di atas pukul 1:30. Hamid berseru, 1:30. Itu agak sulit ya. Rasio korban pukul 1:30 berarti untuk setiap prajurit yang gugur, kita harus membunuh setidaknya 30 musuh. Hal yang jarang terjadi dalam peperangan modern. Namun Charlie tidak setuju. Memanfaatkan keunggulan sebagai yang pertama bergerak sudah menempatkan mereka jauh di depan musuh. Ditambah dengan kondisi prajurit dan persenjataan yang unggul, rasio korban pasti akan terus melebar. Meskipun rasio pukul 1:30 mungkin tampak mustahil, hal itu pasti bisa tercapai. Dia akan menetapkan target tinggi untuk Hamid dan meminta mengerahkan segenap tenaganya. Apakah ia bisa mencapainya atau tidak adalah soal penilaian. Hamid merasa agak khawatir dengan permintaan Charlie. Ia merasa seperti murid Charlie, bukan komandan. Dan bahwa Charlie telah menetapkan target penilaian yang mustahil baginya. Ia segera berkata, "Saudara, rasio 1:30 ini memang agak sulit. Nyawa manusia di sini murah. Jadi tidak perlu terlalu terobsesi dengan rasio korban. Ayo kita berjuang keras dan menang, oke?" Charlie membalas, "Berapa rasio korbanmu saat kamu menyerang Istana Wanlong?" Hamid bersemangat dan berseru, "Luar biasa. Berkat komandomu, rasio korban setidaknya 1:100. Setelah mengatakan itu, ia merasa sedikit ragu dan menjelaskan, "Tapi waktunya berbeda. Waktu itu kami bertempur dalam pertempuran defensif, dengan dukungan benteng permanen yang kuat.
Dan itu juga merupakan penyergapan yang membuat mereka lengah. Kali ini berbeda. Kami tidak memiliki benteng untuk diandalkan. Charlie kemudian bertanya, bagaimana moral prajuritmu setelah mengalahkan Istana Wanlong? Hamid dengan bersemangat berkata, moral sangat tinggi setelah pertempuran itu. Tidak ada yang mengira kita akan mengalahkan Istana Wanlong. Dan itu adalah kemenangan yang telak. Pasukan sangat bersatu. Itu saja, kata Charlie. Ini pertama kalinya kalian meninggalkan markas untuk melakukan blitzkrieg. Jika rasio korban bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan, itu tidak hanya akan meningkatkan moral secara signifikan tetapi juga secara signifikan menambah kepercayaan diri musuh, membuat mereka takut padamu. Ini juga akan memulai negosiasi dengan mereka nanti. Jadi, kalian harus memimpin dan mengerahkan pasukan dengan baik dan berjuang untuk kemenangan gemilang. Aku mengerti. Hamid memahami pikiran Charlie dan berkata dengan penuh hormat. Kamu sudah memicu matang-matang. Bear. Jangan khawatir. Aku akan mengerahkan segenap tenagaku. Charlie mengangguk dan menambahkan. Juga, karena mereka punya 5 ladang minyak. Jangan hanya serang 1. Setidaknya 3. Dan 3 ladang terbesar. Kalau kamu mau menyerang mereka, serang mereka dengan keras. Kalau mereka masih menolak tawaranmu setelah kamu menyerang ketiganya, hancurkan semuanya sekaligus. Seperti yang kukatakan sebelumnya. Balikkan meja dan jangan biarkan siapapun makan. Oke, Hamid merasakan ambisinya membuncah di dadanya. Darahnya mendidih. Ia berseru. Jangan khawatir. Sayangku, aku akan melaksanakan rencana strategimu dengan sempurna. Keesokan harinya, Hamid mengorganisir 2.000 tentara dan melancarkan serangan mendadak yang cepat ke 3 ladang minyak terpilih. Serangan ladang minyak ini dengan sempurna memenuhi 4 kondisi cepat Charlie. Menghancurkan ladang minyak ketiga sekaligus. Ladang minyak ini yang ketiga menghasilkan hampir 20.000 barel minyak mentah per hari, yang setara dengan 1/5 dari produksi tahunan negara. Kehancuran langsung ketiga ladang minyak tersebut merupakan kerugian yang sangat besar bagi Hamid. Selain menghabiskan sejumlah bahan bakar dan amunisi, pertempuran kecil ketiga itu merupakan kekalahan pihak. 70% pasukan kompatibel terbunuh, dan 30% ditangkap. Sementara hanya 3 prajurit Hamid yang menderita luka ringan, tanpa korban jiwa. Serangan yang berhasil ini meningkatkan moral pasukan Hamid. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak lagi sebanding dengan oposisi. Mereka menyadari bahwa mereka akan mampu melawan oposisi dengan kekuatan yang tak terhentikan di masa mendatang. Hamid juga telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak hanya menghancurkan ladang minyak ketiga tersebut, tetapi juga mengarahkan para pekerja inti mereka dan membawa mereka ke markasnya. Dengan demikian, ketika ia menguasai ladang-ladang tersebut dan mulai berproduksi, para pekerja ini akan melayaninya secara langsung. Oposisi inti sangat marah. Pikiran pertama mereka adalah mengumpulkan pasukan besar dan mengelilingi Hamid. Namun, pada pertemuan praperang, setelah menenangkan diri dan menganalisis situasi, mereka menyadari bahwa pengepungan Hamid adalah sia-sia. Saran militer pertama menganalisis. Pertama, sebelum kita merebut kembali, Hamid, rekan kita, bertempur dengan gemilang dan sengit. Pasukan pemerintah dan Istana Wanlong melancarkan beberapa serangan ke markasnya, yang masing-masing mengakibatkan kekalahan telak. Kali ini, serangannya ke ladang minyak yang kita kuasai semakin menunjukkan bahwa efektivitas tempur prajuritnya jauh melampaui kami. Kedua, prajurit kita sekarang sangat takut dengan efektivitas prajurit tempur Hamid. Prajurit lain yang ditempatkan di ladang minyak bahkan ketakutan, takut akan serangan mendadak oleh Hamid. Hal ini memang berdampak signifikan pada moral militer. Lebih lanjut lagi, persenjataan dan perlengkapan kita sebagian besar adalah perlengkapan gerilya, dengan senjata ringan menjadi mayoritas. Meskipun beberapa senjata berat telah direbut, sebagian besar berupa tank, kendaraan lapis baja, rudal anti pesawat, dan senjata berat. Siapapun di sini, bahkan dengan sedikit pengetahuan militer, dapat melihat bahwa semua peralatan berat ini tidak cocok untuk serangan gunung. Tank dan kendaraan lapis baja tidak dapat mencapai pangkalan Hamid. Kendaraan berat kita bahkan mungkin tidak dapat mencapai mereka sebelum medan perang sangat membatasi mobilitas dan kemampuan tempur mereka, menjadikan kita sasaran empuk bagi tentara Hamid. Artileri berat dan howitzer itu efektif. Tetapi benteng permanen Hamid tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sebagian besar berada di lereng yang curam. Tembakan senjata kita hampir tidak akan menggores luka mereka. Kuncinya adalah peralatan yang dirampas pemerintah yang tidak sempat dihancurkan adalah peralatan berat. Sehingga kita hanya memiliki amunisi yang sangat terbatas. Setiap kali kita menembakkan peluru howitzer, amunisinya habis. Setelah selesai,
Artileri-artileri itu akan menjadi besi tua. Jika kita kehabisan amunisi, kita tidak akan memiliki senjata yang efektif jika kita perlu terlibat dalam pertempuran darat. Di sisi lain, si brengsek Hamid itu telah membangun benteng yang begitu kuat dan menggali gua-gua yang begitu dalam. Sekalipun kita menembakkan semua amunisi kita ke sana, kita hanya akan menggemburkan tanah di atas kepalanya. Kita tidak akan bisa merusak fondasinya sama sekali. Soal rudal anti pesawat kita, pasukan Hamid tidak memiliki kekuatan udara selain beberapa helikopter serang. Jika dia tidak mengerahkan helikopter, rudal anti pesawat kita sama sekali tidak berguna melawannya. Lagi pula, mata-mata kita di Hamid telah memberitahu kita tentang strategi cadangan mereka. Semua orang harus tahu bahwa meskipun kita mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk mencakup markas Hamid sepenuhnya, Hamid bisa bertahan selama 3 tahun. Tapi yang dimaksud adalah, jika Hamid bisa bertahan selama 3 tahun, kita mungkin tidak akan mampu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.